Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone and welcome to English class today with me, Miss Dinda. I hope you guys are okay and happy. Untuk materi bahasa Inggris kelas 12 hari ini, Miss akan membahas tentang offering help or service dan asking for help. Offering service or help tentu saja berbeda dengan asking for help. Offering service digunakan untuk menawarkan jasa atau bantuan kepada orang lain, sedangkan asking for help adalah meminta bantuan kepada seseorang. Nah, yang pertama, Miss akan membahas tentang offering service or help terlebih dahulu ya. Dan berikut adalah ungkapan-ungkapan atau language expression yang biasanya kita ungkapkan ketika kita hendak memberikan atau menawarkan bantuan kepada orang lain. Seperti yang kalian di screen saat ini, ada can I help you, lalu kemudian ada may I help you, lalu ada juga what can I do for you. Nah, language expression yang sudah disebutkan barusan itu merupakan ungkapan-ungkapan yang umum ya, yang biasa kita dengar dan biasanya kita ucapkan pada saat-saat formal. Lalu ada juga what if I, lalu kemudian ada I will, bla 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 if you'd like, lalu ada juga shall I. Nah, untuk language expression yang baru saja disebutkan, itu biasanya kita ungkapkan ketika kita menawarkan bantuan kepada orang yang lebih tua. Karena language expressionnya sudah sangat-sangat sopan sekali. Berbeda lagi dengan situasi dan kondisi ketika memang di saat-saat formal ya, situasi dan kondisi tertentu. Contohnya ketika kalian adalah seorang pegawai bank, kalian hendak menawarkan bantuan kepada customer kalian bisa menggunakan language expression seperti how can I help or assist you, ada yang bisa saya bantu. Lalu kalian juga bisa menggunakan do you need any help. Nah, itu sudah sangat sopan sekali tentunya. Biasanya dipakai pada saat situasi dan kondisi tertentu. Ketika kalian setuju untuk menerima bantuan dari seseorang, kalian bisa ucapkan kalimat berikut ini ya, seperti yes please, atau yes of course, atau that's very kind or thoughtful of you, atau bisa juga I do appreciate it, atau kalian juga bisa menggunakan thank you, that would be very nice, bisa juga that's very nice of you. Kalian bisa pilih mau menggunakan yang mana sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Berbeda lagi ketika kita hendak menolak bantuan tersebut. Jadi jangan langsung ditinggalkan ya orangnya. Ada baiknya kita ucapkan no thanks, I'm sorry, or that's very kind of you but I can do it myself, thanks. Atau juga please don't bother yourself. Jadi jangan sampai meninggalkan orang yang menawarkan bantuan kepada kita tanpa mengucapkan satu kata apapun. Nah, berikut adalah contoh dialog tentang offering help. Di sini ada dialog between Rita and Dika. Misalkan bacakan ya. Di sini Rita said, "May I help you?" Lalu kemudian Dika said, "Yes, please. I need an English grammar book." Rita said, "Well, I have Murphy and Azhar. Which one do you want?" Dika said, "I want them both." Rita said, "Wait a minute. I'll take them for you." Dika said, "Thanks." Nah, sekarang Miss akan jelaskan bagian mana saja yang merupakan ungkapan dari offering help. Di sini kita bisa lihat ada may I help you, lalu kemudian responnya adalah yes please. Di situ responnya accepting ya, berarti menerima bantuan orang tersebut. Nah, sekarang Miss akan membahas tentang asking for help, meminta bantuan dari seseorang. Berikut adalah ungkapannya. Di sini ada can you give me a hand with this? Biasanya ini diungkapkan kepada teman, close friends, teman dekat. Lalu kemudian juga ada can you help me? Lalu ada could you help me for a second? Nah, ini more polite. That means sangat sopan sekali ungkapannya. Lalu ada juga can I ask a favor? Lalu kemudian juga ada lend me a hand with this, will you? Nah, ini juga sangat sopan tapi sudah sangat jarang digunakan. Lalu kemudian juga I wonder if you could help me with this. Nah, ini biasanya digunakan kepada orang-orang yang belum kita kenal, misalnya kepada
Selain itu juga bisa kepada atasan kita karena dia sudah sangat-sangat sopan sekali juga ungkapannya. Lalu ada juga I can't manage, can you help? Nah, di sini ada desperate for help. That means you really need that help. Ya, jadi kalian bisa gunakan I can't manage, can you help? Lalu kemudian selain itu juga kalian bisa menggunakan ungkapan-ungkapan lainnya ya yang mungkin kalian pernah dengar sebelumnya, dan kalian bisa memilih ketika kalian mau meminta bantuan seseorang, kalian bisa memilih mau menggunakan language expression yang mana. Nah, ketika kalian bermaksud untuk membantu orang tersebut ya, or accepting the help, kalian bisa menggunakan ungkapan berikut ini. Di sini ada sure, lalu kemudian why not, lalu kemudian ada juga okay, let me help you, certainly, of course, it's no problem. Ya, kalian bisa pilih juga kalian mau menggunakan language expression yang mana. Nah, berbeda lagi tentunya ketika kalian menolak untuk membantu orang tersebut. That means you refusing. Berikut adalah ungkapannya. Kalian bisa mengucapkan I'm sorry, lalu juga I'd love to but I'm busy or but I can't. Sorry to say that, it sounds great but. Biasanya kalian menolak lalu kalian sebutkan alasannya kenapa. Nah, di sini ada dialogue asking for help. The dialogue is between Dad and Jack. Misalkan bacakan ya. Dad said, "Oh no, my PPT is so boring. I don't think I have enough time to beautify it, Jack. I need some help, please." And then Jack said, "I'm sorry, Dad. My project is due today, but I can ask Rob to help you." Dad said, "It's okay. I call Adam. Thank you, my son. Good luck for your project." Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa Dad itu meminta bantuan kepada Jack, namun Jack menolaknya, or he refused. Nah, di sini sudah Miss berikan tanda ya. Untuk asking for help-nya di situ ada language expression I need some help please. That means Dad really needs some help from Jack. Lalu Jack refuse. I'm sorry Dad, my project is due today, but I can ask Rob to help you. That means Jack menolak untuk membantu ayahnya. Nah, untuk tugasnya sendiri kalian bisa membuat one simple dialogue about offering service or asking for help. You can work in pairs by choose your own partner or you can do it by yourself. Jadi kalian bisa mengerjakan sendiri atau mau join sama partner boleh, silakan, dan minggu depan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Okay, thank you so much for all of your attention. See you next week. Bye.